Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 987. Mendengar bahwa Tuan Yang Mulia akan membuat pil, baik Hongyan maupun Tetua Agung Zhongli Bai tampak terkejut, karena pil yang akan dibuat bukanlah pil biasa, melainkan pil dewa tingkat 8. Dalam dunia alkimia, tingkat penguasaan seorang ahli pembuat pil dari tingkat 7 ke atas disebut Raja Pil, tingkat 7 adalah Raja Pil tingkat rendah, tingkat 8 adalah Raja Pil tingkat menengah, tingkat 9 adalah Raja Pil tingkat tinggi, dan yang tertinggi adalah Raja Pil Agung, yang hanya dikenal dalam legenda. Alasan Hongyan terkejut adalah karena ia tahu Tuan Yang Mulia sangat ahli dalam seni formasi, tetapi tidak menyangka beliau juga ahli dalam seni alkimia. Seolah-olah di dunia ini tidak ada satupun teknik atau kekuatan ilahi yang tidak beliau kuasai. Sementara alasan Zhongli Bai terkejut adalah karena dia sendiri adalah seorang alkemis dewa, bahkan merupakan seorang Raja Pil tingkat rendah. Namun, sekalipun dia seorang Raja Pil tingkat rendah, bila kultivasinya diturunkan ke tingkat Dewa Iblis kelima seperti Luo Xiu sekarang, dia tetap tidak akan mampu membuat pil dewa tingkat 7. Apa yang mustahil atau sulit dipercaya bagi banyak orang, bagi Luo Xiu justru terasa biasa. Setidaknya bagi Yan Yuer, Yan Siruo, Shen Bingyu dan yang lainnya, mereka sudah terbiasa dengan keajaiban Luo Xiu. Yang Mulia, bolehkah hamba menyaksikan proses pembuatan pil ini? Tanya Zhongli Bai dengan sedikit kegembiraan dan rasa antusias. Silakan. Luo Xiu tidak mempermasalahkan hal itu. Jika Zhongli Bai bisa mendapatkan pencerahan darinya, itu adalah keberuntungan pribadi si tetua. Bas, Luo Xiu mengangkat jarinya, lalu sebuah tungku berwarna emas keunguan melayang keluar dan menggantung di udara. Tungku ini setinggi sekitar 4 meter, dan di dindingnya terukir rune dan totem yang sangat misterius dan mendalam. Tungku ini bernama Tungku Surgawi Tertinggi, dan merupakan alat alkimia yang digunakan Luo Xiu di kehidupan masa lalunya sebagai Taisang King. Asal-muasal tungku ini berasal dari kotak besi hitam yang dia tinggalkan di Taman Lembah Bulan. Saat memutuskan untuk bereinkarnasi, Luo Xiu tahu dia akan membutuhkan banyak sumber daya dan pil untuk meningkatkan kultivasi, maka dia pun meninggalkan tungku ini sebagai warisan untuk dirinya sendiri di masa depan. Justru karena memiliki tungku surgawi tertinggi, Luo Xiu yakin bahwa bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tetap bisa membuat pil dewa tingkat 8. Saat tungku menggantung di udara, aroma obat yang harum menyebar keluar. Aroma itu menyeruak seperti asap tipis yang menyentuh hati dan jiwa. Hanya dengan menghirupnya saja, sudah membuat seseorang merasa tingkat kultivasinya seakan-akan akan segera meningkat. Astaga, tingkatan apa ini? Zhongli Bai membelalakkan mata. Orang lain mungkin tidak memahami seni alkimia, tapi sebagai Raja Pil, dia tahu betul betapa luar biasanya tungku ini. Tingkat 9 bawaan, jawab Luo Xiu ringan. Mendengar jawaban ini, napas Zhongli Bai langsung tercekat. Bibirnya sampai bergetar. Istilah Xiantian di sini bukan seperti senjata bawaan di dunia tingkat rendah seperti alam samudera bintang. Di dunia tertinggi seperti dunia atas, makna Xiantian berarti tercipta sebelum langit dan bumi terbentuk. Artinya, barang apapun yang bisa menyandang gelar Xiantian adalah harta karun ilahi yang telah terbentuk bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan murni hasil dari hukum surgawi. Ciri khas dari barang Xiantian adalah kemampuannya untuk berkembang. Level maksimumnya adalah tingkat 9. Jika menembus batasnya, maka akan naik menjadi tingkat suprim. Luo Xiu sendiri memperoleh tungku ini secara kebetulan di kehidupan sebelumnya, dan menariknya, hal itu terkait dengan Kardislar karena dia mendapatkan tungku ini di wilayah kekacauan tempat Kardislar pertama kali muncul. Tungku surgawi tertinggi telah menemaninya selama bertahun-tahun di kehidupan masa lalu, naik dari tingkat 1 hingga menjadi Xiantian tingkat 9. Seandainya dia tidak bereinkarnasi, tungku ini mungkin sudah berkembang menjadi tungku tertinggi. Luo Xiu tidak mengatakan banyak hal. Ia hanya menepuk ringan permukaan tungku itu, dan tungku itu pun bergemuruh seolah-olah menyambut tuannya yang telah lama pergi kembali pulang. Tungku semacam ini bukan hanya membutuhkan kemampuan pengguna, tetapi yang terpenting adalah pengakuan dari tungkunya sendiri. Tanpa pengakuan itu, bahkan seorang ahli tingkat suprim tidak akan bisa menggunakannya. Luo Xiu menjentikkan jarinya, dan api spiritual sura miliknya masuk ke dalam tungku. Api menyala terang, dan di bawah penguatan pola-pola bawaan tungku ini, api tersebut semakin membara dan menggila. Awalnya, api dewa milik Luo Xiu hanya di tingkat 6, tetapi setelah diperkuat tungku ini, kekuatannya melonjak dengan cepat hingga mencapai tingkat 7, bahkan hampir menyentuh batas tingkat 8. Namun, ia tetap gagal menembus ke tingkat 8.
Alasannya sederhana, kultivasi Luo Xiu sendiri masih terlalu rendah. Meski begitu, api tingkat 7 puncak sudah cukup. Satu persatu ramuan ilahi dimasukkan ke dalam tungku, lalu perlahan-lahan dilelehkan oleh api tersebut, dan berubah menjadi cairan esensi yang jernih dan berkilau. Proses pembuatan pil berlangsung selama 7 hari 7 malam. Ketika tahap akhir penyempurnaan pil selesai, Luo Xiu mengangkat sebotol giok kecil di tangannya, isi di dalamnya adalah 6 butir pil dewa tingkat 8. Zhongli Bai sudah benar-benar terpana. Awalnya ia sangat terkejut melihat munculnya tungku tingkat 9 bawaan. Namun yang lebih mengejutkannya adalah teknik alkimia Tuan Yang Mulia. Rangkaian mudra dan mantra alkimia yang digunakan Luo Xiu terasa seperti mengendalikan keberuntungan langit dan bumi, begitu sempurna hingga terasa tidak masuk akal. Zhongli Bai bahkan mencoba meraba dan menelusuri makna dari mudra dan gerakan tangan Luo Xiu dalam kesadarannya. Namun, meskipun dia sudah mencatat hampir semua gerakan Luo Xiu, saat mencoba menirukannya, dia tetap tidak mampu mempraktikkannya. Tekniknya memang sempurna namun dia benar-benar tidak sanggup menggunakannya. Alasan mengapa hal itu terjadi adalah karena jurus alkimia Luo Xiu berasal dari kitab teknik alkimia. Jurus alkimia yang ia pahami dari kitab itu adalah yang paling cocok bagi dirinya sendiri, sehingga secara alami tidak akan cocok untuk Zhongli Bai. Ambil dan pahami baik-baik, dengan bakatmu, kelak masih ada harapan untuk menjadi Raja Pil tingkat tinggi, kata Luo Xiu sambil melemparkan sebuah giok ke tangan Zhongli Bai. Dari semua orang di sekeliling Luo Xiu saat ini, hanya Zhongli Bai yang memiliki bakat cukup tinggi dalam alkimia. Maka, giok itu berisi bagian dari kitab teknik alkimia, yang diukir khusus oleh Luo Xiu untuk Zhongli Bai. Tentu saja, Luo Xiu tidak mungkin memberikan versi lengkap dari kitab teknik alkimia. Isi dari giok tersebut hanya berisi teknik-teknik alkimia, dan tidak menyertakan rahasia inti seperti mantra jiwa menjadi suci. Baik itu kitab teknik alkimia, gulungan formasi, atau buku pembuatan senjata, bagian-bagian tentang alkimia, formasi, dan tempat dapat diajarkan kepada orang lain, tetapi inti sejatinya tidak boleh diberikan sembarangan. Di antara semua orang di sekelilingnya, hanya Yan Yuer dan Yan Siruo yang ia ajarkan mantra jiwa menjadi suci. Namun, dengan bakat mereka yang tinggi pun, mereka hanya bisa perlahan-lahan berkembang dan mustahil untuk menguasai segala bidang sekaligus seperti formasi tubuh atau teknik menelan harta untuk melatih tubuh. Bagaimanapun, tidak semua orang memiliki teknik dewa perubahan. Bisa mencapai puncak dalam satu bidang saja sudah sangat langka. Sedangkan Luo Xiu adalah pengecualian luar biasa. Pil sudah selesai dibuat, maka hal berikutnya yang harus dilakukan Luo Xiu adalah menutup diri untuk mengonsolidasikan kultivasinya di puncak Dewa Iblis tingkat 5, sebagai persiapan untuk menembus belenggu menuju Dewa Iblis tingkat 6. Pil yang ia buat kali ini disebut pil sajak Taoisme surgawi tingkat kerajaan bagi kultivator tingkat 8 yang biasa. Pil ini cukup untuk meningkatkan satu tingkat kecil. Yang berbakat tinggi hanya butuh 1 atau 2 butir saja. Sementara yang kurang berbakat mungkin butuh lebih banyak, bahkan bisa saja tetap gagal menembus batasan. Luo Xiu menyimpan 3 butir pil untuk dirinya sendiri, sementara 3 butir lainnya ia berikan, 1 untuk Luluo, agar bisa menembus ke tahap akhir Dewa Iblis tingkat 8, 1 lagi untuk Hongyan, dan 1 untuk Zhongli Bai. Pil tersebut akan sangat membantu mereka berdua di masa depan saat mencoba menembus batas Dewa Iblis tingkat 8. Yang Mulia, 13 tahun lagi, lembah pembasmi iblis akan terbuka kembali. Sebelum Luo Xiu menutup diri, Luluo datang ke lembah bulan dan menyampaikan kabar itu padanya. Mendengar nama lembah pembasmi iblis, kenangan dari masa lalu pun terlintas kembali dalam benak Luo Xiu. Jika Gunung Wanren adalah rencana cadangan pertamanya dalam kehidupan ini, maka lembah pembasmi iblis adalah rencana cadangan keduanya. Dalam 13 tahun, aku akan keluar dari meditasi. Setelah mengucapkan itu, Luo Xiu pun menutup diri dan memusatkan seluruh fokusnya untuk memperkokoh kultivasi dan mempersiapkan dirinya menembus batas tingkat besar. Waktu berlalu diam-diam. Di tahap kultivasi ini, sekali menutup diri bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, yang terasa seperti hanya sekejap mata. Luo Xiu tak tahu sudah berapa lama waktu berlalu di luar. Ia telah menyiapkan formasi peringatan yang akan memberitahukannya ketika waktunya hampir habis. Setelah fondasi kultivasinya mantap, ia mulai menelan pil sajak Taoisme surgawi. Begitu pil masuk ke dalam tubuh, terdengar suara gemuruh seperti guntur dari dalam dirinya. Energi murni dari obat menyebar luas dan menyatu dengan daging serta darahnya. Boom! Tak tahu berapa lama waktu berlalu, Luo Xiu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ilahi menyemburat keluar. Cahaya itu membentuk rantai hukum yang berputar di sekelilingnya. Di belakangnya, tampak manifestasi kehendak bela diri. Saat tangan kirinya terangkat, rantai hukum seperti tertangkap dalam genggamannya. Saat tangan kanannya terangkat, segala hukum dan peraturan runtuh menjadi hampa. Boom! Pada saat yang sama, langit dihantam bencana guntur surgawi yang jauh lebih mengerikan dari bencana guntur surgawi sebelumnya. Bahkan sebelum petir itu jatuh,
tekanan dari langit sudah membuat formasi perlindungan di sekeliling lembah bulan runtuh satu demi satu. Luo Xiu segera menghilang dari tempatnya dan berubah menjadi sinar cahaya yang langsung terbang menuju luar angkasa. Bencana guntur surgawi kali ini terlalu besar, bila dilakukan di dalam lembah bulan, maka tempat itu pasti akan hancur lebur. Luluo dan yang lainnya pun merasa terguncang. Mereka bisa merasakan kekuatan bencana guntur surgawi yang luar biasa, dan tahu bahwa pasti itu karena Tuan Yang Mulia telah mengalami terobosan besar. Namun yang membuat mereka khawatir adalah, bisakah Tuan Yang Mulia selamat dari bencana guntur surgawi sebesar itu? Beberapa hari kemudian, Luo Xiu kembali dengan selamat, sepenuhnya menghapus kekhawatiran di hati mereka. Begitu Luluo melihat Luo Xiu lagi, ia segera merasakan aura yang berbeda dari sebelumnya jauh lebih mendalam dan megah. Sebelumnya, meskipun tahu bahwa Tuan Yang Mulia sangat kuat dan misterius, ia masih bisa merasakan fluktuasi kekuatan kultivasi beliau. Namun sekarang, ia sudah tidak bisa melihat dasar kekuatan Luo Xiu sama sekali. Auranya seperti jurang tak berdasar, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Dia tahu, Tuan Yang Mulia pasti telah membuat terobosan besar. Kekuatan kultivasinya telah menapaki tingkatan yang sama sekali baru. Ia yakin, Luo Xiu telah berhasil menembus batas menjadi Dewa Iblis tingkat 6. Jika hanya dengan mencapai tingkat itu saja dia sudah tak bisa menembus aura Luo Xiu, maka bayangkan betapa mengerikannya jika beliau suatu hari menjadi Dewa Iblis tingkat 9. Bersambung.